Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Mister. Baik. Alhamdulillah, Mister. baik semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat. Ala hadiniya wa li syafaatin Rasulillah Al-Fatihah. Kita lanjutkan materi ya. Makasih. Sama-sama. Ya, minggu lalu kita telah belajar tentang apa coba? Ada yang masih ingat? Busana muslim dari Busana muslim. syarat. Oke. Ada yang bisa menyebutkan hakikat dari berbusana muslim itu apa? Ayo, masih ingat nggak? Apa sih berbusana muslim itu? Ayo, masa udah lupa? Saya Mister. Oke, satu-satu. Abu Bakar dulu. Hakikatnya adalah busana muslim itu berbagai jenis busana muslim yang dipakai oleh wanita maupun pria sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, kok dari Nathan? Pakaian yang digunakan oleh lelaki maupun wanita dari umat muslim sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat, kemudian tujuan dari berbusana muslim, kemudian ada hikmah dari berbusana muslim, kemudian ada yang terakhir adalah aplikasi ataupun pengamalan dari berbusana muslim. Nah, baik anak-anak, jika umumnya secara umum sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya dan juga telah kita pelajari dalam video-video pembelajaran yang kemarin sudah anak-anak tonton. Nah, itu kan ada setidaknya empat hal yang harus ditutupi dari seorang muslim. Yang pertama, apa? Ayo yang masih ingat. Apa yang harus ditutupi dari seorang muslim? Yang pertama. Ayo, apa? Yang pasti adalah auratnya. Ya. Aurat seorang muslim itu harus ditutupi gitu. Kenapa demikian? Karena aurat ini sumber dari segala fitnah. Sumber segala maksiat itu ada di aurat. Kalau kita tidak bisa menjaga aurat kita, maka kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus kepada jalan syaitan yang tentunya hal tersebut akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 hal ataupun 4 dasar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pembagian-pembagiannya lagi. Nah, yang pertama adalah sopan dan tidak mengundang syahwat. Kenapa ini yang paling penting? Karena pakaian yang sopan dan tidak mengundang syahwat itu adalah pakaian yang akan menyelamatkan kita, gitu. Kenapa kok tidak mengundang syahwat? Ya ini, kenapa kita dipinta untuk menutup aurat sebenarnya agar tidak mengundang syahwat, gitu. Ya, agar tidak mengundang syahwat dari lawan jenis. Kalau seandainya kita mengumbar aurat kita, misal lihat saja di Bali, kemudian di mana ya, yang banyak turis-turis yang memakai bikini, kemudian memakai baju-baju yang ketat dan sangat tipis gitu kan. Itu kan banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran gitu kan. Oleh karenanya pakaian itu harus sopan dan tidak mengundang syahwat. Nah, caranya adalah dengan menutupi auratnya. Nah, ketika kita menutupi aurat, ya, ketika kita menutupi aurat, maka lawan jenis itu tidak akan mau untuk apa istilahnya ya, tidak akan mengundang syahwat dari lawan jenis gitu.
Jadi kita akan aman dari godaan-godaan syaitan. Nah, kemudian, nah ini khusus nih bagi seorang perempuan. Tidak memakai wewangian yang berlebihan. Kok begitu, Mister? Kenapa alasannya? Nah, ini ada pendapat bahwasanya yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika memakai wewangian yang tujuannya adalah untuk menggoda lawan jenis. Jadi untuk pamer, ya, untuk pamer ke lawan jenis, untuk menggoda, untuk menimbulkan syahwat dari lawan jenis, itu yang haram. Bahkan dalam suatu hadis itu dikatakan ketika seorang muslimah memakai parfum, kemudian dia dari parfum itu mampu memunculkan syahwat dari lawan jenisnya atau dari seorang muslim, maka dia dikatakan sebagai pelaku zina di situ. Cuman berbeda lagi kasusnya ketika kita memakai parfum seadanya yang tujuannya ya biar nggak bau asam lah, biar badan kita terlihat lebih fresh, baunya lebih fresh, itu tidak apa-apa. Nah, jadi larangan di sini itu hukumnya kalau yang tadi itu untuk tubuh, maksudnya untuk selain pamer ya, selain untuk menarik perhatian lawan jenis, itu hukumnya adalah makruh. Ya, kemudian tidak transparan dan longgar alias tidak ketat. Ya percuma dong kita memakai pakaian kalau transparan, kemudian ketat. Apa bedanya dengan tidak menutup aurat gitu kan? Sama saja aurat kita kelihatan. Misal sudah tidak transparan, cuman ketat. Tetap saja lekuk tubuh dari seseorang itu pasti tetap terlihat. Kemudian di mata lawan jenis itu pasti ngelihatnya, wah gitu kan. Apa nih gitu. Nah, jadi itu tidak ketat atau longgar. Kemudian tidak transparan. Percuma juga kalau seandainya pakainya udah longgar, kemudian transparan, kelihatan semua auratnya, kan percuma. Nah, kemudian ada juga, ini khusus bagi laki-laki ya, bagi laki-laki itu tidak terbuat dari bahan sutra. Ada yang tahu kenapa kok tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian bahkan menduduki kain yang berbahan sutra? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, Saya, jadi Mister. anak-anak, ya, Surya, Kalau nggak salah itu karena sutra itu pakaiannya surga, Mister. ya, benar sekali. Itu kalau sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, sutra itu adalah pakaian surga gitu kan. Jadi ketika seseorang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai surga lagi ketika di akhirat gitu atau di surga. Nah, lantas kalau untuk alasan yang rasional kenapa sih kok lelaki itu tidak kepencet. Lelaki itu tidak boleh memakai sutra gitu kan. Sutra itu kan bahan yang mahal, ya kan? Bahan yang mahal. Kalau kita pakaiannya sutra semua, otomatis bangkrut lah. Sedangkan kita sebagai seorang laki-laki gitu kan ya, yang di sini laki-laki, itu kan calon pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya gitu. Kalau kita hidup bermewah-mewahan, terlalu itu lah nanti nasib anak sama istrinya seperti apa? Itu secara rasionalnya gitu kalau dipikir ya. Kalau secara syariatnya ya seperti tadi yang dikatakan oleh Surya bahwasanya sutra itu adalah kain yang dikhususkan bagi penghuni akhirat. Begitu juga dengan emas, kok emas laki-laki nggak boleh ya? Kok perempuan itu boleh? Gitu. Nah, jadi di dalam emas itu ada suatu kandungan yang bisa meresap ke dalam darah. Nah, kalau bagi perempuan boleh karena kan perempuan ada masa haid, ada masa menstruasi. Nah, dari situ zat-zat yang terkandung dalam emas itu bisa keluar dengan darah-darah itu. Sedangkan kalau laki-laki kan tidak ada menstruasi. Jadi otomatis zat-zat dari emas itu bisa mengendap dalam tubuh dan itu sangat berbahaya. Nah, sekarang yang paling tujuan berbusana dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam itu ya tidak serta-merta gitu. Allah memerintahkan kepada umatnya, hei kamu wahai hambaku, kalian berbusana seperti A, B, C, D. Tanpa adanya tujuan gitu kan. Karena ya semuanya itu pasti ada tujuannya. Ada maksud apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Nah, maksud itu yang pertama adalah untuk menutup aurat, sudah pasti. Karena yang paling primer, yang paling asas, yang paling dasar dalam Islam, kenapa harus berbusana sesuai dengan syariat ya untuk menutup aurat. Karena aurat ini adalah apa istilahnya ya, kunci dari segalanya gitu. Bisa juga mendatangkan sesuatu yang negatif, ada juga yang bisa mendatangkan positif. Negatifnya kalau nggak ditutupin gitu kan. Kalau positifnya ya pasti kalau ditutupin kita akan mendatangkan positifnya gitu. Nah, lantas yang kedua itu adalah menjaga dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Kenapa demikian? Ya pasti. Jadi busana muslim itu didesain untuk menjaga kita dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Misal nih, anak-anak keluar di waktu siang bolong, pas panas-panas banget. Kalau anak-anak tidak memakai jaket misal, tidak memakai penutup kepala, kemudian tidak memakai celana panjang, yang ada kan pasti kepanasan. Nih, tangan kita pasti kepanasan, kemudian nanti jadi hitam gitu kan, yang cewek-cewek biasanya. Nah, jadi Islam itu semuanya intinya adalah demi umatnya gitu loh. Umatnya, umatnya, dan umatnya. Itu hakikat dari peraturan-peraturan yang dibuat dalam Islam. Nah, kemudian ada juga untuk menghindarkan dari godaan setan. Nah, ini berkaitan erat dengan menutup aurat yang ada sebelumnya gitu kan. Ketika kita mampu untuk menutup aurat gitu, ketika kita mampu untuk menutup aurat kita, maka otomatis kita juga akan terhindar dari godaan-godaan setan. Ketika kita mengumbar aurat kita, ya setan makin seneng. Tuh ada cewek cantik tuh, baju seksi tuh, sana godain tuh. Tuh ada cowok ganteng tuh, badannya atletis tuh, sana samperin gitu. Nah, kemudian akhirnya adalah terjadinya perbuatan tercela, di antaranya adalah zina. Nah, itu kemudian sarana menggapai ridha Allah serta beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah perilaku orang-orang yang berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Seseorang anak-anak seorang muslim, anak-anak yang apa istilahnya ya, melaksanakan perintah Allah dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam, istilahnya adalah perintah Allah itu dijalankan, kemudian larangan-larangannya itu dihindari, maka akan menumbuhkan beberapa sikap-sikap mulia. Yang pertama itu adalah berbudi pekerti luhur dan juga ramah. Ya. Seorang muslim sejati ya, yang dia itu taat beragama, kemudian dia menjalankan syariat Allah dengan baik, maka akan terpancar dalam perilakunya. Ketika seseorang berbusana dengan rapih, misalnya seorang berbusana dengan rapih, sudah seharusnya dia harus mencerminkan sikap yang seperti ini. Berbudi pekerti luhur, kemudian ramah. Nah, kemudian yang kedua itu ada jujur dan juga amanah. Ya, jujur dan amanah. Jujur ini nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan tentang jujur. Dan amanah itu merupakan suatu sikap dapat dipercaya. Jadi seorang muslim sejati gitu kan, dari tata cara berpakaiannya itu akan mencerminkan sikap yang ada dalam dirinya. Cuman nggak selalu seperti itu, tapi kebanyakan adalah seperti itu. Ada juga kok yang urakan tapi baik, emang ada. Tapi lebih baik lagi ketika seseorang itu berbusana rapi sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan memiliki sikap-sikap ini. Nah, kemudian ada juga rajin beribadah dan suka menolong, sudah pasti. Dan yang terakhir itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada yang tahu amar ma'ruf nahi mungkar apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Melakukan amal baik dan meninggalkan amal buruk. Ya, benar sekali. Jadi amar ma'ruf. Amar itu adalah artinya perintah. Amar ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan. Jadi amar ma'ruf itu adalah memerintahkan kepada kebaikan.
Sedangkan nahi atau nahyun kalau dalam bahasa Arabnya, itu artinya adalah melarang atau mencegah. Munkar itu merupakan keburukan, kebatilan, kemungkaran. Jadi, amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan atau melarang dari hal-hal yang buruk. Nah, lantas antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, mana yang harus diutamakan terlebih dahulu? Ayo, ada yang tahu? Mana ayo antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, mana yang harus didahulukan? Nah, jawabannya adalah yang harus didahulukan adalah nahi mungkar. Ketika kita mencegah keburukan atau mencegah kebatilan terjadi, itu sama saja kita telah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu enak, kita sedekah, kemudian kita tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Kita tersenyum di depan saudara kita itu ada sodaqah, udah berbuat baik gitu kan. Nah, tapi yang susah itu adalah nahi mungkar ini, atau mencegah dari perbuatan yang tercela atau mencegah dari hal-hal yang batil. Oleh karenanya nahi mungkar itu sangat berat untuk dilakukan, tapi pahalanya sangat besar jika bisa dilakukan. Nah, itulah anak-anak tentang perilaku orang yang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Jadi orang ini adalah bentuk pengamalan dari orang-orang yang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Dia akan memiliki budi pekerti luhur, dia akan memiliki sifat yang jujur, dia akan memiliki amanah, ramah, rajin beribadah, dan juga akan bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini adalah yang terakhir dari berbusana materi kita pada pagi hari ini. Berbusana muslim. Nah, hikmah dari berbusana sesuai dengan syariat Islam, yang pertama pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan segala bentuk perintah-perintahnya, menjauhi segala bentuk larang-larangannya, pasti Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Sebentar ya, izin sebentar ada urusan bentar. Ya, baik, kembali lagi. Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Jadi ketika kita sudah, apa istilahnya, sudah mampu untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pasti Allah akan memberikan ridhonya, akan memberikan rahmat, akan memberikan kasih sayangnya gitu. Dan yang kedua adalah terjaga dari hal-hal negatif. Sudah pasti kita sudah tahu bahwasanya kita berbusana sesuai dengan syariat Islam, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan, dari hal-hal negatif yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Gitu. Jadi dengan adanya adanya berbusana muslim atau berbusana sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah bukti keimanan seseorang. Kenapa demikian? Karena seorang yang beriman itu pasti akan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan akan menjauhi apapun yang Allah larang. Jadi ketika anak-anak sedang tidak melaksanakan perintah Allah, kemudian melarang atau melanggar larangan-larangan Allah, bisa dikatakan iman anak-anak masih belum kuat gitu. Jadi ketika seorang beriman, bahkan ya mister sendiri pun ya masih kadang goyah keimanannya. Namanya iman itu adalah
fluktuatif, naik dan bisa juga turun gitu. Ketika kita masih bersemangat beribadah kepada Allah, maka kadar keimanan kita akan naik. Dan ketika kita udah malas beribadah kepada Allah, maka keimanan kita sedang turun. Tapi kita harus tetap berusaha bahwasanya untuk menjaga keimanan kita agar tetap stabil gitu. Jangan sampai malah membuat kita tidak beriman sama sekali. Nah, kemudian yang keempat itu adalah memotivasi diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kenapa demikian? Ya, kita akan meminta perlindungan kepada Allah. Ya, dengan gitu kita akan selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah gitu. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan perilaku terpuji. Seperti yang kita tadi lihat bahwasanya sebelumnya kan, bahwasanya seseorang yang melakukan berbusana sesuai dengan ajaran Islam, itu kan memiliki sikap-sikap terpuji yang akan tumbuh dalam dirinya. Nah, dengan begini maka hikmah dari berbusana muslim itu akan menumbuhkan perilaku terpuji di dalam diri kita. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kita tadi sudah membahas tentang, nah ini udah selesai berarti. Berbicara tentang syarat-syarat, kemudian tujuan, tata cara berpakaian, kemudian perilaku orang yang berbusana sesuai syariat Islam, dan juga hikmah berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Baik, ada yang masih kurang paham materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Mister. Saya bisa mau tanya. Ya. Kan kalau laki-laki kan nggak boleh pakai sutra, tapi kenapa kalau perempuan boleh? Nah, sutra itu adalah bagian dari perhiasan, sebagaimana emas. Dan sudah sewajarnya, wanita itu kan kaya akan keindahan. Nah, ya secara rasionalnya ya kalau seandainya wanita kan memang pantas gitu kalau memakai sutra gitu kan. Dan juga memang sutra emas gitu. Itu dianggap sebagai suatu perhiasan. Ya mosok lanangane nggih sutra, wedokane pakai baju biasa. Kan gitu kan nggak pantas gitu kan. Jadi ya udahlah, istilahnya kalau secara rasionalnya yang cowok yang ngalah, biar ceweknya dia yang tampil modis gitu. Sutra itu kan kainnya halus gitu loh. Kain halus dan juga mahal gitu. Kalau dipakai di cewek itu kelihatan lebih pas dibanding dengan cowok. Gitu sih yang sepengetahuan Mister ya, dari beberapa artikel yang Mister baca. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, jangan diem-diem. Sudah paham, Mister. Ya, mau tanya? Terima kasih. Ya, habis ini kita akan Mister tunjukkan untuk tugas ya. Untuk tugas kalian pagi hari ini. Oh iya, kalau seandainya telat izin. Takutnya ya Mister juga nggak tahu kan, Mister ada kendala-kendala apa, bisa izin ke ketua kelas, nanti ketua kelas bisa nyampaikan ke Mister atau bisa chat langsung Mister. Nah, ini kan di modul sudah ada nih, di bagian yang modulnya udah dibaca-baca apa belum? Udah dibagikan ya Surya ke teman-temannya untuk modulnya? Ya, Mister, kalau nggak salah sudah. Oke. Nah, tugas kalian untuk hari ini mungkin nanti, nah ini, untuk ini ya, karena kan ini udah selesai satu bab, kalian kerjakan ini, tinggal klik yang ini nih, bagian ini, atau kalian bisa scan juga di sini. Nah, caranya gimana? Soalnya sama kok kayak gini juga, soal ini. Tinggal klik saja. Klik. Bentar ya. Mister masukkan ke ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini.
Sudah deh, kalian tinggal isi aja, misal X4 siapa, gitu ya. Star. Nah, otomatis nanti akan dibawa masuk ke soal. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti kalian tinggal klik aja, misal jawabannya ini, submit. Nah, nanti di bagian terakhir nanti ada nilai yang akan muncul. Nah, nilai itu yang anak-anak nanti screenshot dan diupload ke e-learning ya. Google Classroom. Mangguk-mangguk semua, kayaknya nggak cukup. Oke, kita berjumpa di minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang kejujuran. Ya, nanti untuk modulnya masih Mister susun. Untuk mungkin pembelajaran minggu depan ataupun ya nanti kalau sudah jadi Mister share ke Surya, nanti Surya biar share ke teman-temannya di WhatsApp group. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sekalian. Ini sebenarnya Mister tadi kenapa sering izin karena masih kurang sehat, batuk pilek. Jadi harus sering-sering minum. Ya jaga kesehatan selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kita akhiri pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jangan lupa habis ini makan. Jangan sampai telat makan, udah jam 9. Nanti lambungnya bermasalah. Tetap jaga kesehatan selalu dan sampai berjumpa di lain waktu alias minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa sarapan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.